Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Mastiani dari kelas 10 IPS 1, presenter 10. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya. Judul penelitian saya yaitu bentuk kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring. Latar belakang dari penelitian saya, pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terganggu. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi karena pandemi. Salah satu hal yang sangat tidak diinginkan yaitu sekolah online atau daring. Siswa sangat sulit beradaptasi terhadap sekolah online. Banyak hal yang mempengaruhi siswa menjadi sulit beradaptasi terhadap sekolah online atau daring. Siswa sering mengeluh karena fasilitas yang tidak memadai. Siswa menjadi malas karena banyak kendala yang terjadi selama mengikuti pembelajaran daring. Ada siswa yang memiliki fasilitas lengkap sehingga tidak mengalami masalah saat mengikuti pembelajaran daring, akan tetapi banyak juga siswa yang tidak memiliki fasilitas lengkap. Kendala-kendala dalam mengikuti pembelajaran daring sangat banyak, sehingga peneliti mengambil judul penelitian bentuk kendala dalam melaksanakan pembelajaran daring. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring tergolong tinggi? Yang kedua, kesulitan apa saja yang Anda rasakan saat melaksanakan pembelajaran daring? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa saat mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Landasan teori. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Yang kedua, kendala pembelajaran daring. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid minimalis. Yang kedua, media pembelajaran dengan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini, mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu, dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Yang kedua, sampel. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, itu daftar dari semua unsur sampling dan populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket kuesioner atau Google Form, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner kendala melaksanakan pembelajaran daring. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Yang ketujuh, teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Lalu ada pembahasan. Yang pertama, tingkat kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Tingkat kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring beragam-ragam, ada yang rendah hingga ada pula yang tinggi. Bila tingkatnya rendah, maka siswa dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring dan tidak ada kendala dalam jaringan atau apapun. Sedangkan bila tingkatnya tinggi, maka siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring dan mengalami kendala dalam hal jaringan atau apapun. Berdasarkan dengan penelitian yang telah saya lakukan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Malang, tingkat kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring tergolong tinggi. Penyebabnya karena terdapat masalah jaringan, laptop atau HP sedang bermasalah, serta bosan dengan metode pembelajaran yang telah dilaksanakan. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan bahwa
tingkat kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring tergolong tinggi, yaitu 50%. Di sini ada diagram lingkaran yang berwarna ungu muda itu tergolong kriteria yang tinggi, yaitu 50%, yang berwarna ungu tua itu sedang, yang sebesar 40%, dan yang warna kuning adalah yang rendah sebesar 10%. Yang kedua, bentuk kendala atau kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Adapun kendala dalam pembelajaran daring seperti yang pertama, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid minimalis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Yang keempat, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Yang kelima, pembelajarannya cenderung tugas online. Yang keenam, tugas diberikan para murid menumpuk. Kendala lain. Yang ketujuh, penyerapan materi pelajaran sangat minimalis. Dan kedelapan, penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan termasuk ujian sekolah kurang berintegritas. Kendala melaksanakan pembelajaran daring yang dirasakan oleh siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Malang sangat beragam. Kendala yang sering dirasakan yaitu masalah jaringan, laptop atau HP bermasalah, serta bosan dengan metode pembelajarannya. Saya juga merasakan kendala tersebut selama melaksanakan pembelajaran daring. Banyak siswa yang terpaksa tidak mengerti pembelajaran daring karena tidak memiliki kuota internet atau jaringan error. Siswa tidak dapat mengerjakan tugas dikarenakan laptopnya sudah bermasalah atau memori HP-nya yang penuh. Saya dan siswa lainnya sering merasa bosan dengan metode atau media pembelajaran yang digunakan, sehingga mengakibatkan kami tidak maksimal saat melaksanakan pembelajaran daring. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya, didapatkan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam melaksanakan pembelajaran daring yaitu masalah jaringan, laptop atau HP bermasalah, serta siswa merasa bosan dengan media atau metode pembelajaran yang sering digunakan. Dapat disimpulkan juga bahwa tingkat kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring tergolong tinggi, yaitu mencapai 50%. Yang kedua, saran. Berdasarkan dengan hasil penelitian, saya memberikan saran agar siswa yang mengalami kendala dalam hal jaringan atau tidak memiliki kuota dapat dibantu dengan memberikan paket kuota belajar gratis, serta menyediakan fasilitas berupa komputer untuk belajar daring di sekolah. Selain itu, saran saya yaitu menyediakan media atau metode pembelajaran yang seru dan dapat membuat minat belajar siswa meningkat. Sekian presentasi laporan penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.